satu saat mengadakan acara, entah itu pesta, entah itu apa, dengan cara berpesta itu sampai memotong hewan seperti kerbau. Nah itu sehingga melegenda sampai saat ini mengadakan pemotongan hewan dari kambing sampai kerbau, sehingga dikatakan kepalanya itu dipersembahkan untuk Tuan Brosman. Ada dua versi yang beredar di masyarakat tentang Tuan Brosman. Sebagian beranggapan bahwa Tuan Brosman adalah sosok orang baik, dan ada juga yang bilang bahwa Tuan Brosman adalah sosok tuan tanah yang kejam pada zaman kolonial Belanda yang kerap membunuh dengan cara memenggal kepala orang-orang pribumi yang membangkang kepadanya. Apa yang terjadi sebenarnya tentang legenda Tuan Brosman? Mari kita ulas legenda Tuan Brosman di Tanah Bekasi. Menurut beberapa sejarah ataupun menurut beberapa narasumber di beberapa daerah yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, siapa Tuan Brosman itu, sehingga sampai saat ini sangat dilegendakan, sampai di beberapa acara adat seperti babarit seperti itu dan yang lainnya itu selalu menyebut-nyebut nama Tuan Brosman. Sosok Tuan Brosman itu di masa lalu ada yang mengatakan sebagai penguasa wilayah ataupun tuan tanah, sehingga dia bisa menguasai luasnya daerah yang dia inginkan, dan masyarakat lokal akan menjadi pekerjanya. Namanya manusia, apalagi sejarah, itu pasti ada perbandingannya antara cerita baik dan buruknya kehidupan manusia. Maka itu sudah menjadi satu ketentuan dalam kehidupan manusia sampai saat kita sekarang ini. Tuan Brosman dikisahkan dari narasumber yang kami temui, dia itu tinggi besar, berwibawa, dan juga sangat berkuasa. Selalu berpakaian pakai laken ya, atau topi koboi lah seperti itu di saat-saat tertentu, dan juga akan terus mengontrol setiap wilayah yang diklaim menjadi kekuasaannya dia, sehingga orang-orangnya dia harus turut, ataupun orang-orang yang mengabdi sama beliau itu harus menuruti semua kemauan Tuan Brosman itu. Nah, bisa jadi kenapa sampai dilegendakan begitu sakralnya, karena satu penghormatan dari para orang-orangnya Tuan Brosman ataupun yang mengurus lahan ataupun tanahnya Tuan Brosman. Kalau kata orang Bekasi mah panyawah mungkin ya, atau yang mengurus kebunnya atau ternaknya atau apalah gitu ya. Nah, dari cerita yang lain dan sisi yang lain, sehingga Tuan Brosman itu sampai ditokohkan sekali, sampai disakralkan sekali. Ada yang mengatakan bahwa
Tuan Brosman itu menguasai sebuah sungai ataupun rawa-rawa, dan juga sampai serat kehidupan masyarakat itu ada di kuasanya Tuan Brosman. Ya entahlah, tapi yang terpenting Tuan Brosman itu adalah sosok manusia yang di zamannya itu sangat ditakuti. Mengapa Tuan Brosman sangat dilegendakan? Karena mungkin bisa jadi dia itu mempunyai sebuah power, sebuah kekuasaan, dan dia menguasai beberapa daerah ataupun wilayah dengan orang-orangnya. Apakah itu yang dibilang pengawal atau pasukan ataupun gandek-gandeknya ya, kalau kata orang kita mah pengikutnya lah. Nah, dan cerita ini pun saya yakin tidak akan ada legenda cerita rakyat apabila tidak ada fakta bukti sejarah yang memang itu akan menjadi penjelasan dalam penelusuran, dalam pengupasan tentang legenda cerita Tuan Brosman. Nah, ya, oke, sip. Nah, sampai saya berpikir, sebenarnya Tuan Brosman ini siapa? Dan sosok Tuan Brosman itu seperti apa? Seperti apakah di masa zaman hidupnya Tuan Brosman sehingga menjadi legenda di masyarakat sampai begitu disakralkan. Mendengar namanya aja terkadang itu dipamalikan, apalagi menyebut-nyebut namanya. Sejarah ya tinggal sejarah, baik buruknya itu adalah sejarah. Sejarah tidak bisa dirubah, tapi tetap kita harus memberikan sebuah fakta sejarah untuk generasi, agar generasi ini tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati para leluhurnya. Seperti itu. Nah, di sini kita kupas siapa sebenarnya sosok Tuan Brosman ini, dan siapa yang bisa menceritakan tentang legenda-legenda Tuan Brosman ini. Karena ini ada beberapa versi. Di sisi lain, Tuan Brosman itu sangat baik, dan dia itu seorang tuan tanah yang mempunyai beberapa bidang tanah ataupun wilayah, sehingga siapapun yang masuk wilayah dia maka itu akan kena sanksi. Nah, ini dari beberapa daerah dan dari tokoh-tokoh masyarakat mengatakan seperti itu. Dan saya temukan lagi di sebuah daerah masih di Kabupaten Bekasi bahwa mengatakan bahwa Tuan Brosman itu dengan kekuasaannya, dengan orang-orangnya, dia itu sangat ditakuti. Melihat dan memahami dan juga mempelajari apa yang terjadi di kultur masyarakat yang masih melestarikan adat dan tradisinya, itu pasti banyak sekali kita jumpai, apalagi di acara-acara seperti hajat bumi, itu kan skala besar ya. Nah, karena di acara itu pasti akan ada sebuah kurban, ada sebuah pemotongan hewan seperti kambing dan kerbau. Nah, menelisik kejadian seperti itu, kenapa sampai ada bahasa untuk dipersembahkan ke Tuan Brosman. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kami tim bagaimana mengupas tentang itu, karena ini terus dan terus berlaku di masyarakat adat yang melestarikan tradisinya. Bisa jadi di masa itu karena Tuan Brosman sangat berkuasa, dari tanahnya, dari sawahnya sampai daratannya, sampai ternaknya, sampai satu wilayah itu dia kuasai semua dengan hasil-hasil buminya yang harus dipersembahkan sama dia, Tuan Brosman. Karena bisa jadi pada saat itu orang-orang pribumi menjadi pekerjanya. Mungkin di saat waktu Tuan Brosman itu hidup,
mengadakan acara, entah itu pesta, entah itu apa, dengan cara berpesta itu sampai memotong hewan seperti kerbau. Nah itu sehingga melegenda sampai saat ini apabila mengadakan ritualisasi secara acara adat ataupun tradisi, mengadakan pemotongan hewan dari kambing sampai kerbau, sehingga dikatakan kepalanya itu dipersembahkan untuk Tuan Brosman. Ada juga beberapa yang dilakukan di tempat lain, seperti membakar lupanya, membakar kemenyannya dengan sajian-sajian yang ada, itu juga sampai dikatakan dipersembahkan untuk diantaranya salah satunya adalah Tuan Brosman. Dalam penelusuran mengupas sejarah ataupun legenda cerita rakyat tentang Tuan Brosman, khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi, kami tim akan terus melangkah dan akan terus mencari fakta-fakta, sisa-sisa sejarah tentang Tuan Brosman. Langkah kami tidak akan berhenti sampai di sini demi mengungkap sisa-sisa peradaban atau sejarah Tuan Brosman.